saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, dengan saya Tri Agustina Anastasia dengan NIM 21120108. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan dan kekurangan demonstrasi pada mata kuliah promosi kesehatan. Sebelum saya akan menjelaskan materi tersebut lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu demonstrasi secara ringkas. Demonstrasi adalah suatu metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian atau penjelasan kepada sasaran dan juga untuk menunjukkan kepada sasaran tindakan yang dilakukan agar si sasaran lebih paham dengan demonstrasi itu sendiri. Nah, pada demonstrasi terdapat 3 komponen, yaitu kognitif, attitude, dan psikomotor. Apa sih itu 3 tahapan? Yaitu kognitif, yaitu pengetahuan, di mana sasaran belum mengetahui apa sih itu demonstrasi, sehingga yang menjadi tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya yaitu attitude. Pada saat pas sasaran telah mengetahui apa sih itu demonstrasi, sehingga si sasaran akan menjadi tahu dan menjadi mau. Dan kemudian yaitu psikomotor atau keterampilan, di mana sasaran akan lebih lanjut lagi tahapnya, yaitu menjadi mau ke menjadi melaksanakan demonstrasi yang dilakukan. Jadi yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, menjadi tahu menjadi mau, dan dari yang mau menjadi melaksanakan suatu demonstrasi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan demonstrasi. Sesuatu demonstrasi pasti akan ada kelebihan dan kekurangan, tidak ada kelebihan saja dan kekurangan saja. Gimana kelebihan demonstrasi? Yaitu yang pertama, menarik perhatian sasaran. Maksud di sini adalah sasaran. Sasaran yang dimaksud adalah pasien, mahasiswa maupun masyarakat. Maksudnya adalah yang orang yang menerima materi dari si pemberi materi. Nah, menarik perhatian sasaran. Apakah sasaran tersebut dapat menarik atau suka dengan demonstrasi tersebut? Akan mau melakukan suatu demonstrasi ketika demonstrasi itu telah dilakukan atau telah disampaikan si pemberi materi. Kemudian bahan mudah dipahami sasaran. Nah, bahan yang mudah dipahami sasaran ini di sini maksudnya adalah yang mudah, praktis, dan efisien, sehingga sasaran ini lebih mampu memahaminya lebih lanjut, lebih mudah. Kemudian sasaran lebih cepat diyakin dan diyakinkan dapat melakukan sendiri suatu demonstrasi tersebut. Sehingga apabila si pemberi materi memberikan demonstrasi materi lebih lanjut, lebih mudah dipahami, sehingga sasaran dapat melakukan demonstrasi yang telah dilakukan si pemberi materi tersebut. Kemudian menyajikan hal-hal konkret. Nah, konkret di sini maksudnya adalah benar-benar nyata, benar-benar dilakukan, benar-benar dilaksanakan di depan si sasaran, tidak dilakukan secara visual, baik itu gambar maupun video secara internet atau visual. Kemudian menyajikan hal-hal yang abstrak ke bentuk yang konkret. Abstrak di sini maksudnya adalah ekspektasi gambar, visualisasi gambar visual, di mana si sasaran hanya bisa melihat materi tersebut dalam media 2 dimensi, tidak 3 dimensi, di mana hanya melihat objek depannya saja, tidak melihat secara detail demonstrasi yang secara lanjut itu. Kemudian selanjutnya adalah kekurangan demonstrasi. Tadi saya telah menyampaikan apa itu kelebihannya. Kelebihannya yaitu menarik perhatian sasaran,
bahan mudah dipahami sasaran, kemudian sasaran lebih cepat yakin dan diyakinkan dapat melakukan sendiri satu demonstrasi tersebut, kemudian menyajikan hal-hal yang konkret, kemudian menyajikan hal-hal yang abstrak ke bentuk yang konkret. Selanjutnya adalah kekurangan. Perlu keterampilan tertentu. Jelas, demonstrasi tidak dapat dianggap remeh. Demonstrasi harus memenuhi keterampilan yang khusus, keterampilan yang matang, sehingga ketika melakukan demonstrasi dapat dinyatakan berhasil dan sukses. Kemudian terbatas pada situasi belajar tertentu. Demonstrasi dapat dilakukan secara dua langkah, yaitu dua tempat, yaitu tempat di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ketika kita melakukan demonstrasi di dalam ruangan, misalnya terdapat kendala jaringan atau listrik padam, sehingga demonstrasi tidak dapat dilakukan secara sempurna. Kemudian ketika di luar ruangan, cuaca tidak mendukung, sehingga demonstrasi tidak dikatakan berhasil dan sempurna. Selanjutnya adalah perlu waktu lama dan biaya besar. Jelas, perlu waktu lama untuk menyiapkan materi tersebut, menyiapkan segala apa yang akan dilaksanakan pada saat demonstrasi, dan juga membutuhkan biaya yang besar. Demonstrasi tidak dianggap remeh, demonstrasi juga tidak lebih mudah kita bayangkan, juga membutuhkan biaya yang tidak cukup kecil dan juga biaya yang besar untuk melakukan suatu demonstrasi walaupun itu sekali saja. Kemudian perlu persiapan yang matang. Persiapan seperti apa itu? Yaitu persiapan mental, persiapan materi, dan persiapan kesehatan. Ketiga komponen ini harus mencukupi si pemberi materi tersebut, sehingga sasaran akan lebih mudah menerima materi info yang kita sampaikan. Yaitu mental. Kita harus memenuhi dan menyiapkan mental lebih lanjut, lebih baik, sehingga pada saat kita menyampaikan materi atau demonstrasi dengan lancar, tidak nervous dan tidak gugup. Kemudian yaitu materi. Yaitu yang kedua adalah materi. Kepersiapan materi kita pada saat kita belajar yang telah kita persiapkan latihan berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga untuk melakukan presentasi atau demonstrasi tersebut lancar dan dapat dipahami sasaran. Kemudian kesehatan. Ketika si mental, kemudian materi dapat kita kuasai, kemudian kesehatan tidak mendukung, otomatis dapat mengganggu kedua komponen tersebut. Jadi kesehatan ini juga mempengaruhi kepada dua komponen. Jadi apabila perlu persiapan yang matang, tiga komponen tersebut juga harus memiliki persiapan yang matang juga. Jadi kekurangan demonstrasi yang pertama, perlu keterampilan tertentu, batas pada situasi belajar tertentu, kemudian perlu waktu lama dan juga biaya besar, dan juga persiapan yang matang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.